Nggak bisa moto. Bisa moto itu ada. Kalian tuh baperan Mas. Belajar fotografi itu nggak harus kuliah. Nah, tujuanmu dulu waktu kuliah apa? Pas dikritik marah. Masuk. Aditya P24. Asik, Aditya P24. Instagramku guys. Aditya. Gimana Mas Rio Paloh? Ini kan sengaja ya, aku mau penasaran dengan apa ya, bukan kampus ya, jadi kayak belajar di institusi. Oh iya. Katanya orang isi gitu. Anjay. Sopo yang ngomong? Sebenarnya namamu Aditya apa Febri? Febriansyah Aditya Pratama. Jadi Febriansyah Aditya Pratama, bisa dipanggil Febri, tapi kalau aku biasanya manggilnya Febri. Febri, aku kenalan dulu ya. Febri dia mahasiswa isi. Nah, video ini lebih kita pengen tahu aja sih tentang pelajaran, tentang ilmu, tentang edukasi di kampus isi itu gimana dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas. Siap. Oke? Hey. Febri semester atau udah lulus? Alhamdulillah udah lulus. Lulus. Alhamdulillah. Masuk kuliah kapan, Feb? 2015, lulusnya Lulusnya tahun 2019 pas belum corona. 2015. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Cepet ya. Cepet ya. Jurusan Fotografi. Jurusan fotografi. Ini kan aku lagi liatin Instagrammu. Asik. Ini Aditya P24. Betul. Aditya underscore P P24. kecil 24. Yes, Apa artinya P24? P itu kan Aditya Pratama. Oh, P-nya 24. Pratama. 24 itu bulan 2 tanggal 4 Februari. Oke. Lahir sama Iya. 24-nya Kobe Bryant. Apa hubungannya? Iya, kan nomor punggungnya 24. Oh, no. Di konek-konek nih. Oke. Feb, di kamu waktu SMA itu memang cita-citanya pengen masuk isi itu karena biar keren apa gimana itu, kok bisa masuk isi kan? Fotografi katanya bisa belajar di mana aja. Betul. Terus kenapa nggak ngambil seni yang lainnya? Jadi kenapa? Nah. Ini sebelumnya biar teman-teman kalau mau belajar foto dari sisi institusi ya, dari sisi perkuliahan dan institusi otodidak. Nah, nanti kita akan bahas gimana sih dari dua sisi itu. Ini makanya si Febri ini mantan alumni ISI. ISI itu Institut Seni Indonesia. Ini siapa yang nggak tahu ya, ISI udah terkenal. ISI cuma di Jogja aja. ISI itu ada di Solo, Di Bali, Solo ada. sama di Padang. Di Padang, Bali, Solo, Padang ya. Nanti teman-teman kalau mau kuliah di ISI silahkan cari-cari sendiri informasinya. Yo. Nah, itu awal mulanya kok tiba-tiba pengen di ISI itu, apakah ada jaminan? Wah, aku udah langsung masuk ISI keluar. Jadi fotografer pro. Berarti kan sarjana SN ya? SSN. Seni. SSN. Sarjana seni. Sarjana seni. Jadi luas ya, seni gitu. Luas seni. Nggak ada SSNF, sarjana seni fotografi, nggak ada. Belum ya. Mungkin beberapa tahun lagi. Oke. Ceritanya itu lucunya nih. Dulu tuh aku nggak ngerti kalau di ISI itu ada kampus fotografi. Itu udah di ujung-ujung awal ujian nasional. Dulu emang udah ada niatan masuk ISI itu udah ada, tapi nggak masuk fotografinya. Terus? Masuk desain interior. Pertama kali aku ngerti ISI itu, aku pengen masuknya desain interior. Terus aku sadar diri, gambaranku elek. Terus interior juga enak hitung-hitungan nih. Tapi sebenarnya nyari fotografi. Sebenarnya dari dulu itu udah suka fotografi. Udah interest sama yang namanya fotografi, tapi nggak ngerti kalau ada kampus fotografi itu dulu SMP, SMK. Dulu nggak ngerti. Jadi berarti kalau pas
pengen itu posisi udah bisa foto apa belum? Udah Bisa. Udah paham lah. Terus tujuannya pas nyari institusi yang ada fotografi? Dulu tuh ya nggak nyari sih, soalnya kan juga nggak tahu kan. Kalau nggak tahu kan, ya aku masuk apa ya, masih gitu loh mas. Oke, berarti bisa dikatakan pada saat masuk di ISI itu tidak untuk belajar fotografi waktu itu? Waktu itu Enggak. Oh. Terus aku flashback, wah aku nggak bisa gambar ki. Wah aku mau bundi ki. Tapi passionku tetap visual, dari dulu tetap visual, video, foto. Pinginnya di situ, wah. Pengen tahunnya MNTC kan ya. broadcast kan. Yeah. Aku masuk situ gitu. Terus aku ngulik lagi. Itu udah ninggalin isi itu, udah wah interior harus nggak mungkin aku mau isi. Terus kulik. Nah, ternyata di isi itu ada yang namanya jurusan fotografi. Nah, disitulah tertarik bisa aku masuk ini. Oh, ya berarti kan bisa disimpulkan ketika kamu pengen pengen masuk di ISI itu bukan karena kamu pengen belajar fotografinya, tapi memang kamu pengen interior, bukan. Dulunya pengen desain interior. Gitu. Tapi kamu merasa nggak bisa interior. Bisa interior. Nah, terus kamu kenapa suka interior tuh? Soalnya aku suka agak nata-nata ruangan, tentang dekorasi rumah. Itu tuh interestnya di berarti situ. tidak ada keinginan untuk belajar fotografi di institusi, di kampus? Saat itu nggak tahu. Kalau tahu dari awal, udah pingin. Nggak, maksudnya kan ada orang beberapa pengen belajar fotografi, kan dia bingung nih mau belajar di mana. Kalau di Jogja kan mana sih aku mau kursus fotografi, tapi kan dia nggak ngerti mau belajar sama siapa, apakah ada kampus yang khusus fotografi, apakah ada sekolah kursus fotografi. Kan kalau di Jakarta kan ada tempatnya Om Darwis, betul. Nah kan Darwis Triadi School of Photography. Nah semacam itu maksudku. Pada saat kamu berniat untuk kuliah, itu jurusan apa yang kamu pilih? Apakah kalau memang kamu milih interior, berarti kan kamu nggak ke fotografi, ya kan? Cuman karena ternyata ada fotografi di ISI, akhirnya kamu belok ke fotografi, walaupun kamu sudah bisa fotografi. Nah, pada saat itu kepikiran nggak kamu pengen kayak belajar? Kenapa aku harus masuk ISI? Ini bukan ngebahas isinya ya, tapi ngebahas institusi. Teman-teman yang pengen belajar fotografi itu, apakah kita harus kuliah fotografi atau dengan legalitas yang resmi? Apakah kita bisa belajar sendiri? Nah, apakah kamu nggak terlintas waktu itu kamu pengen belajar sendiri gitu loh? Sebenarnya begitu ya dulu kan awalnya belajarnya sendiri. Terus tahu kampus ISI itu sebenarnya alasan waktu wawancara kampus ya, dan alasan sampai sekarang ya waktu masuk ISI itu ingin memperdalam ilmu fotografi. Memperdalam ilmu fotografi. Okay. Dengan segala macam literasinya, gitu. Kalau waktu belum tahu tentang kampus ada fotografi itu ada kampusnya, ya kebayangnya ya cuma masuk interior nih ya tetap belajarnya otodidak fotografi gitu. Nah, berarti ketika kamu masuk di fotografi sesuai nggak ekspektasi yang kamu cita-citakan, impikan? Oh iya, ini yang aku butuhin nih ilmunya. Sesuai nggak ekspektasinya? Lebih dari ekspektasi ternyata. Lebih dari ekspektasi. Ternyata sama ini mikirku fotografi itu ya masih dasar lah. Ya paling belajar soal ini itu. Ternyata di situ tuh kita tuh bener-bener sak jeru-jerune loh. Sedalam sedetail-detailnya fotografi. Sejeru-jerunya. Nggak bayangin dulu tuh kalau di kampus fotografi tuh kita bakal belajar soal simpel warna. Itu nggak kepikiran dulu. Oh, kaget pertama ada materi kuliah fotografi ternyata bahas soal warna kayak gitu, nirmana.
Kayak gitu. Itu bener-bener melebihi ekspektasi malah, Mas. Dan ternyata aku selama ini belajarku masih sangat kurang. Itu. Oke. Berarti kalau selama kamu kuliah otomatis cenderung ilmu fotografinya. Ilmu fotografinya, tentang seninya juga, ya itulah. Nah, di dalam selama kamu 4 tahun itu ada nggak bekal-bekal ketika setelah kamu lulus kamu diarahkan akan nanti baiknya kamu akan di jenis fotografi ini itu atau nanti kalau pada saat di dunia kerja itu nanti akan seperti apa, dan ada jaminan nggak sih orang-orang teman-teman seangkatanmu atau kakak kelasmu atau adik kelasmu yang setelah lulus langsung mahir foto terus langsung diterima kerja, jenjangnya sebenarnya kemana sih kalau setelah lulus tuh jenjangnya fotografi isi atau ya apapun lah institusinya itu jenjangnya kemana? Kalau di kampus-kampus lainnya kan misalnya kayak akuntan ya di bank, akuntan perusahaan, pabrik dan lain-lain. Nah ini kalau seni itu, kalau seni lukis, seni apa tuh, ini mungkin teman-teman yang mungkin akan kuliah atau mungkin sudah mantan alumni AC juga mungkin nanti bisa komen ya di bawahnya kesan-kesannya gitu. Mungkin apa sih yang kira-kira pasca lulus? Sebenarnya jaminan tuh nggak ada. Kayaknya ya semua perkuliahan mau akuntan, bisnis ataupun apa, setelah lulus kamu bakal jadi gini itu, jaminan kayak gitu menurutku nggak ada jaminan kayak itu. Selesai sekolah fotografi nggak ada jaminan bahwa kamu bakal jadi fotografer profesional, nggak ada. Karena dilemanya ada beberapa orang kan masuk fotografi kan juga bukan karena ingin fotografi. Ada yang salah jurusan, ada yang ya wis lah aku kuliah apa nih. Kayak itu kan banyak nggak sesuai yang dia inginkan. Nah kayak gitu kadang-kadang akhirnya selama perkuliahan pun sampai lulus pun yang nggak bisa moto pun tuh ada. Nggak bisa moto itu ada. Loh bukannya, tapi kebanyakan ya Mas, tapi yang nggak bisa moto ini kebanyakan itu mereka tuh sangat memahami tentang literasi fotografi. Maksudnya literasi fotografi? Tentang ilmunya. Iya nggak bisa moto tapi ilmunya fotografi bisa? Ilmunya bisa. Jadi nggak jamin kamu masuk fotografi kamu tuh bisa motret. Nggak. Karena kita akademisi, di situ kita belajar tentang akademis tentang fotografi, dan kita di situ juga praktek tentang fotografi. Jadi keluar outputnya itu bisa kamu jadi fotografer, bisa kamu jadi istilahnya yang paham tentang ilmu, dosen gitu. Yang kayak bisa moto deh fotonya bagus gitu, lulus gitu. Kadang-kadang ditanya tentang akademisinya kadang-kadang juga masih bingung gitu, karena kecenderungan ketertarikan itu nanti yaitu tentang ilmu fotografi dan fotografinya itu tersendiri. Nah menurutmu pribadi antara seorang akademisi dengan praktisi ya, secara praktisinya. Kalau praktisi kan dia bisa motret kan gitu. Bisa motret. Penting mana? Nah kalau emang nanti tujuannya untuk terjun ke dunia komersil, ya praktisi penting, karena di situ kita kan bakal dapat job foto, teknis foto, gitu. Kalau seumpama aku lulus, aku mau jadi dosen fotografi, oke aku ya motret, iso bisa aja. Semua juga bisa moto sekarang, bisa aja. Tapi aku tujuanku mau jadi dosen. Nah itu tuh tergantung dia itu nanti pilihannya mau kemana. Tuh. Pilihannya apakah aku bar metu apa jenenge jadi praktisi
praktisi fotografi, aku iso moto gitu. Tapi aku juga pingin duwe bekal ilmu fotografi. Berarti artinya orang yang dia tahu ilmu fotografi nggak bisa motret, dia nggak bisa terjun sebagai, dia tidak bisa dikatakan fotografer. Lebih ke akademisi fotografi sih mungkin. Mas. Nah, kalau dirubah lagi pertanyaannya, misalnya fotografer itu adalah Fotografer adalah tukang foto. Enggak. Fotografer itu ya orang yang memvisualisasikan objek, memindahkan dari kenyataan ini ke dunia visual. itu secara ilmu akademismu seperti itu penjelasannya. Ya enggak secara akademis ya, paham gue. Iya sih, jadi yo kadang gini ya, kenapa saya buat video ini kadang kan masih terlalu bias. Jadi kebetulan kan saya juga ada kursus fotografi, makanya apakah kursus fotografi orang yang buat kursus fotografi tanpa legalitas yang resmi, artinya institusi, sekolah ataupun lembaga-lembaga khusus itu tidak boleh. Ya kan, karena lah kamu basicnya apa gitu. Nah makanya ada orang yang sering nanya nih, saya mau belajar foto gitu. kuliah foto. Nah yang diajarin selama kuliah itu apakah berguna pada saat mereka lulus di dunia kerja lah istilahnya. Ya sama kalau dengan jurusan-jurusan yang lain gitu loh, mungkin akuntansi, ekonomi, arsitek, apapun, apakah bisa digunakan? Kalau bisa digunakan kira-kira berapa persen, ya kan? Kira-kira berapa persen setelah kamu lulus dari institusi, dari kampus, terus kamu masuk ke dunia kerja sebagai seorang fotografer, ilmu itu kepakainya berapa persen sih? Apakah 100%, apakah 0%, apakah 50-50? Kira-kira yang kamu rasakan setelah kamu lulus tuh ilmu-ilmu yang selama 4 tahun tuh gimana? Yang tak rasain ya ilmu yang di kampus tuh kepake, tapi tidak 100%. Pasti itu nggak mungkin 100% kepake, itu nggak mungkin. Karena kenapa? Itu kan kampus itu kan punya sebuah istilahnya tuh, materinya itu kan paten. Literasinya ya itu yang akan diajari sama adik kelasku nanti pun juga sama dalam jangka waktu 2-3 tahun lagi itu masih sama. Mungkin masih sama. Nah itu tuh kalau kita pakai yang di kampus itu, keluar dari kampus lulus, kalau kita nggak bisa improve dan mengembangkan itu tuh, wah mati. Jadi berguna tapi harus dikembangkan, menyesuaikan dengan pasar. Kalau mau terjun ke dunia dunia bisnis. Tapi banyak gak teman-temanmu atau pengalamanmu atau cerita-cerita yang lain ketika seseorang belajar fotografi di sebuah lembaga atau institusi, dia pada saat dia terjun di dunia industri ya, aku bilangnya dunia industri bukan akademis ya, banyak yang berhasil gak? Dalam konteks berhasil itu dia jalan, bisnis fotografinya jalan gitu loh. Bukan sukses ya, jalan gitu. Bisnis fotografinya itu dia itu berhasilnya dalam konteks dia membuat sebuah usaha sendiri atau dia ikut agensi atau apa gimana? Apa aja. Menurutku ya pasti nggak tahu ya perbandingannya berapa yang berhasil atau enggak, tapi kalau yang berhasil pasti ada. Pasti ada dan ya itulah, pasti ada. Yang gagal pun juga pasti banyak, yang akhirnya kuliahnya semua 4 tahun dan 4 tahun sia-sia juga banyak sih dalam dunia kerja. Ya kadang kan sering kan fenomenanya kuliah di jurusan A, nanti dia pada saat kerjanya di dunia B. Banyak. Ya kan gitu kan. Nah, terus kedua, ini kan seni itu kan terus berkembang ya kan. Ya saya di sini nggak bicara tentang
apa itu seni murni, seni apa, itu kan terlalu akademis banget. Jadi mungkin teman-teman yang lihat video ini juga mungkin akan menjadi sebuah wawasan juga, wacana bahwa kurikulum yang diberikan selama beberapa tahun bahkan lebih dari 5 tahun itu sama, ya kan, gitu kan? Ya memang secara kesimpulan sebenarnya, ya kamu belajar di mana aja tergantung diri sendiri kan gitu. Kamu bisa aktif, kamu bisa improve, bisa mengikuti perkembangan. Nah, kenapa di lembaga-lembaga itu tidak ada, apakah ada mata kuliah tertentu yang memang ditujukan untuk nih loh, nanti kamu ketika lulus bukan jaminan kerja gitu loh, karena kita ya wira swasta, kita seniman, jadi nggak ada jaminan kamu akan kerja di A, B, C, D perusahaan, nggak, tapi minimal ada nggak sih kurikulum atau pelajaran yang ketika kamu setelah lulus kamu baiknya begini loh, karena mungkin akan berbeda pada saat kamu masuk kuliah 2014, ketika kamu lulus sekarang mungkin 2019 mungkin misalnya, apa 2020, itu kan perkembangan fotografi kan sudah sangat cepat banget. Nah, itu ada nggak mata kuliah itu? Mata kuliah yang mendukung kita untuk survive gitu, Mas. Ya, intinya untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Di dunia gitu. kerja. Karena kan orang kuliah basic dasarnya adalah orang, aku pengen bisa kerja. Aku pengen bisa punya titel. Apakah dia hanya cuman SSN aja? Apakah dia juga, karena kan ada juga orang yang nggak kuliah, otodidak, tapi dia juga lebih sukses daripada orang yang S2, S3 di kuliahan gitu. Betul. Nah, tapi juga ada juga yang sebaliknya, dia sukses di kuliahnya, dia cum laude, dia bagus, setelah lulus pun dia juga sama bagus. Nah, ini kan ada fenomena, kalau kita mau survei pun juga ada beberapa hal yang kontroversi gitu loh. Mending kalau sekolah fotografi itu ya belajar otodidak aja, belajar dari pengalaman aja, karena kita akan bisa langsung tahu pasarnya, kita terjun di lapangannya, itu ada apa di lapangan gitu. Nah, sebagai mahasiswa ISI ini, kamu menanggapi itu tuh gimana gitu loh? Nah, karena kan rumornya itu kan banyak teman-teman yang di perkuliahan, yang di akademis, ada istilah-istilah idealisme, idealisme seni, ya kan, idealis karena dia ini begini gitu, karena dia sudah selama dia kuliah dia bukan diajarkan idealis, tapi pakem-pakem literasi yang nggak boleh. Misalnya kalau orang foto, ya ada rule of third-nya. Kamu harus persentase antara ini sekian itu. Berarti kalau dia lagi moto landscape pun atau benda apapun, dia benar-benar harus memperhatikan rule of third. Nah, di sisi lain ada orang yang nggak penting, yang penting enak dilihat, yang penting cocok, yang penting bisa jualan. Nah, ini kan ada sebuah perbedaan pendapat lah istilahnya. Nah, ini kamu sebagai mantan mahasiswa ISI ya, kan ISI keren gitu loh. Maksudnya ini aku pengen tahu aja gitu loh, apakah itu menurutmu itu penting atau enggak gitu loh. Kalau idealisme, pertanyaannya ya gimana sih gitu loh. Sebenarnya yang tak rasain ya, bekal yang paling mungkin sampai sekarang ataupun nanti bakal tak rasain itu, kita tuh di kampus kan ada yang namanya tugas dikerjain konsultasi, ya kan. Nah, waktu konsultasi itu tuh bener-bener akan kepake saat kita nanti terjun ke dunia bisnis untuk menghadapi klien. Ada itu, ada. Ada. Itu konsultasi sama dosen foto itu menurutku sesuatu pembelajaran paling berharga kayaknya. Soalnya kan kita harus ngerti apa yang dimau dosen. Kita harus
Ngerti. Loh, Dosen itu kalau apa? kalau Nah. kalau orang anak kuliah kan harus ngerti, harus iya, Harus yang dimau iya. dosen, tapi kan belum tentu Iya. dimau klien. Iya, nah itu. Kenapa tadi aku ngomong itu tuh harus dikembangkan. Ah. Di konsultasi itu hanya melatih. Nah, Kita sodorkan foto ke klien. contohnya, ini aku Contohnya. dosen, kamu Aku nah, ini. nyerahin foto model. Foto model, Foto model. Nih Pak, foto saya tugasnya kemarin pakai cahaya rim light. Rim light nih. Nah, seumpama seumpama emang ngomong, oh kurang tuh fotonya ini. Aku dosennya bilang kurang. Enggak ACC lah. Terus. Itu kan sama kayak ngadepi klien, Mas. Mm. Ya enggak, itu yang belajarnya itu. Kita di situ enggak cuma akademisi ya belajar tentang tapi konsultasi itu ngajarin kita untuk ngadepin klien, untuk menghadapi siapnya mental ditolak foto sama klien. Soalnya waktu konsultasi itu waktu zamanku ya, itu harus cetak, Mas. Oh, harus dicetak, nggak Harus boleh dicetak. secara ini. Oh, enggak. Zamanku ya. Ah. Zamanku 2014 itu. 2015 itu harus dicetak. Karena Soalnya display monitor tuh kadang-kadang kan beda. Mungkin itulah faktornya bisa. tapi kan di warnanya. printer juga beda. Iya, tapi mungkin dosen lebih suka cetak karena dia kalau cetak itu kan kalau layar monitor itu kan ada nganunya. Statisnya, naik turunnya, walaupun apapun lah itu. Sedangkan kalau foto kan stuck di situ kan, nggak ada statisnya, ya udah warnanya bakal segitu. Kalau dicetak. Nah, seumpama emang kamu revisi warnanya, ya udah tinggal diedit warnanya, tinggal konsultasi lagi. Nah, itulah tahap-tahap konsultasi cetak itu satu foto nih, Mas. Satu foto itu cuma seumpama cahaya samping deh, nggak di ACC. Itu di rumah itu bisa segini. Foto Cetakannya. yang dicetak, cetakannya itu bisa segini. Yang di ACC paling satu. Itu tuh menurutku yang berharga, yang nanti itu menjadi bekal di luar kita tuh ngadepin klien. Soalnya klien kan beragam kan, nggak enak-enaknya doang. Klien itu nggak yes doang, tapi juga bekal ya nggak di ACC, nggak itu bekal menurutku paling berharga biar ya nggak kaget lah. Oke, berarti lebih ke dibekali ketika kamu fotomu ditolak sama seseorang. Mental. Ya kan? Membekali mental. Membekali mental, kita harus konsultasi. Tapi pernah kamu merasa foto itu benar? Ah, Menurutmu itu udah sesuai dengan kemauan si dosen. ah, Tapi dosen itu kok nggak sesuai gitu. pernah lah, Mas. Oh, Pasti oke. pernah itu. Pasti pernah loh. Fotoku menurutku wis bener. Kamu Sesuai protes materi. nggak? Argumenmu kamu sampaikan nggak? Tergantung dosennya, apakah dosen ini berbahaya atau tidak. Ah. Kalau berbahaya, mending ya diikutin aja maunya. Ah. Kalau dosen ini ya masih bisa diajak diskusi. Nah, masih bisa lah. Ah. Nah, yang bahaya tuh yang nggak bisa diajak diskusi. Oh. Nah, foto menurutku udah oke nih, Mas. Ya nggak udah oke, tapi udah secara teori udah bener, maunya kayak gini. Ternyata nggak di ACC. Nah, ini kasus sih benernya, cerita kasus. Terus ada temanku yang fotonya itu istilahnya nggak meng-underestimate ya. Itu tuh agak di bawah foto yang tak bikin. Itu tuh di ACC. Nah, aku nggak tahu kriterianya itu di mana. Aku belum memahami dosennya mungkin juga waktu itu. Tapi menurutku perasaanku bener deh. Kok nggak di ACC sih? Caki. Fotonya kayak gini kok di ACC sih? Itu pasti terjadi itu sama anak-anak di kampus. Ya gitu pasti ada. Tapi ya dari situ kan kita nyoba belajar lagi, tanya sama dia kan, fotomu piye sih? Saya foto apa sih yang kurang? Nah, kayak gitu. Sharing. Itu ada tetepan. Seperti itu. Berarti kalau pada saat kamu lulus terus kamu sekarang ini kamu lebih banyak kan kamu sekarang seorang fotografer. Yes. Nah, kamu lebih banyak mengerjakan kerjaan apa? Terus kerjaanmu ngapain gitu? Saiki nganggur.
Loh, kan katanya lulus, punya ilmu, punya bekal, kok nganggur? Enggak. Ya adalah project-project tetepan ya kan, apa namanya? Ya kebanyakan sih sekarang tetap ngerjain fotografi, klien maunya apa, seperti apa ya, kayak dunia bisnis fotografi pada umumnya yang tak jalani sekarang gitu. Foto yang bagus menurut institusi itu apa? Menurut institusi. Ya, ini kan karena kamu kuliah di fotografi ya kan. Jadi menurut orang kuliahan ya kan, foto yang bagus itu yang seperti apa? Ya sesuai materi. Yang sesuai materi yang diberikan dosen. Itu secara perkuliahan ya. Secara perkuliahan. Kalau secara industri? Secara industri, Ya. foto yang bagus yang bisa membuat klien seneng. Nah, gitu. Walaupun Elek wis. walaupun kamu nggak suka, walaupun saudara-saudaranya dia nggak suka, yang penting yang ngebayar kamu. Iya, penting klien seneng. Terus apa? Ya wis. Foto yang bagus tuh apa sih kalau di dunia industri? Foto yang bagus tuh foto yang ada duitnya. Yang ada duitnya, menghasilkan duit. Yang menghasilkan duit. Gitu. Nah, berarti foto yang menghasilkan duit tuh ada tipsnya nggak? Foto yang menghasilkan. Ya udah. Apa maunya klien tuh apa aja, ikutin aja deh. Udah ikutin aja. Itu apa namanya? Emang bertentangan sama yang namanya idealisme. Ya kan? Anak seni idealisme. Nah, sekarang lihat kondisinya. Idealismemu bisa ngasih kamu makan apa enggak? Kalau idealismemu itu bisa ngasih kamu makan, lanjut. Tapi kalau idealismemu itu nggak bisa ngasih kamu makan, Ngapain nih? Mati ya. Nah, kalau menurutku, kalau setiap orang pasti punya idealisme lah, Mas. Punya idealisme, punya keinginan, punya aku pengen kayak foto sing kayak ngene iki. Itu tuh lakukanlah kalau bisnismu udah jalan, apa kamu udah punya banyak istilahnya, udah dikenal orang lah. Nanti pelan-pelan baru di situ bisa masuk idealismemu. Kalau awal-awal kayak aku gini, Mas, susah ngikutin idealismeku, mauku apa itu. Susah. Enggak. Berarti tadi foto bagus dan bukan foto bagus, foto jelek ya. Jadi sebenarnya lebih ke, ya kita kalau lagi di kampus, jurinya dosen, kliennya dosen. Tapi kalau kita di industri ya klien. Ya udah, gitu. klien. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara idealisme itu kan katanya memang, bukan katanya ya, memang seniman katanya punya idealisme. Pasti. Ya kan? Idealismenya ya ini bagus gitu loh. Memang bagus tuh sangat bias ya, bagus menurut siapa kan gitu. Betul. Makanya ada beberapa teman-teman yang masih kebingungan karena fenomena tren foto itu kan tahun per tahun, per 3 tahun, per berapa tahun itu kan berbeda. Nah, kadang kita mengikuti kemauan si klien gimana sih, ataupun kita loh ini kok vendor ini kok laris, ya kan? Kalau kita sekarang bahas industri nih, kalau kita bahas industri kan loh ini vendor ini kok laris, sebenarnya fotonya sama, kan gitu. Itu kira-kira kenapa? Kalau ngomongin di industri karyanya sama, istilahnya kualitas karyanya sama, satu laku satu enggak, itu udah marketing mungkin, Mas. Udah urusan marketing itu paling, Mas. Itu udah urusan itu kayaknya. Mungkin oke, fotonya bagus ya, A fotonya bagus, B fotonya bagus. Terus yang paling pengaruh itu cara servisnya klien. Yang satu A suka bentak-bentak klien. Nah itu diajarin nggak di kampus? Oh, attitude itu pasti cara menservis klien, after salesnya gimana itu diajarin? Kalau sampai after salesnya itu mungkin secara tidak langsung diajarkan, tapi kalau
secara langsung ya enggak, tapi mungkin secara tidak langsung attitude, sopan santun itu Pasti ya? pasti ada. Itu antara A sama B enggak satu laku satu enggak tuh banyak faktor juga Mas. Bisa servisnya satu oke bagus, sering ngasih bonus fotonya, seumpama di paketnya ya cuma 3 foto, terus dia ngasihnya ya 5 tambahin 2 foto, itu kan pengaruh banget kan sama hati klien tuh baperan Mas. Klien tuh banyak Baperan ya? baperan dibentak dikit wah bisa nggak next project ini, bisa bahaya. Kalau menurut Febri, Siap. kalau teman-teman mau belajar fotografi itu baiknya apakah harus kuliah fotografi? Apakah belajar sendiri otodidak? Gimana? Belajar fotografi itu nggak harus kuliah. Harus kuliah. Belajar fotografi itu nggak harus kuliah. YouTube sekarang yang bikin tentang fotografi banyak. Mas Rio juga bikin kan edukasi kayak gitu. Banyak nggak usah harus. Terus kamu kenapa kuliah kemarin? Nah, kalau pertanyaannya, kamu ingin nggak lebih memperdalam ilmu fotografi? Nah, fungsinya memperdalam ilmu fotografi itu apa? Pengetahuan. Terus? Kita pengetahuan itu walaupun seberapapun di kampus ya, menurutku pasti akan kepake nanti di dunia industri. Pasti ada yang kepake. Pasti nggak tahu itu dikit banyak pasti kepake. Gitu. Nah, bonusnya menurutku kan kita belajar dari otodidak ataupun dari sebuah akademisi itu tuh pasti punya value-nya sendiri-sendiri. Semua belajar otodidak, wih keren kamu bisa belajar fotografi sendiri, keren mantap. Nah kan, terus kalau yang akademisi, wih, ya, iso moto, kuliah, ngerti ilmu, mantap. Nah, pasti punya value-nya sendiri-sendiri. Mau belajar sendiri, mau belajar di akademisi, pasti ada keuntungannya sendiri Mas. Tapi ada juga orang yang tidak belajar secara akademisi, secara kuliah, tapi dia juga keren semuanya, bisa. Iya ada. Iya kan? Ada. Dia belajar literasi fotografi sendiri pun ada. Nah, bisa itu. Jadi kalau kamu ngasih tahu ke orang-orang mau belajar foto itu baiknya tahui dulu kemauannya nanti mau kemana. Maksudnya gini, kalau aku mau belajar fotografi karena aku suka, ya udah nggak usah kuliah. Karena aku suka, nggak usah kuliah. Kamu belajar aja di YouTube banyak. Aku pengen belajar fotografi, nanti aku mau bisnis fotografi, gitu, bolehlah masuk. Nggak, maksudku gini. Orang kuliah fotografi tujuan umum ya, tujuan umum bukan spesifik. Kalau tujuan spesifik kan mungkin menjadi pengajar fotografi, menjadi penulis buku tentang fotografi. Tapi kalau tujuan umum kan jadi fotografer, ya kan? Nah, kalau memang hanya tujuannya menjadi seorang fotografer komersil atau indie industri, kan juga nggak mungkin kita ditanyain tentang ilmu fotografi oleh klien. Berarti nggak penting dong kuliah? Ya nggak penting kalau emang tujuannya cuma ya udah aku mau fotografi untuk sebagai bisnis. Ya udah. Nah, tujuanmu dulu waktu kuliah apa? Memperdalam ilmu fotografi. Nah, kepake nggak? Kepake. Ilmunya? Kepake. Tapi tidak 100% itu tadi. Pengalamannya waktu kita belajar fotografi, terus seumpama ilmu-ilmunya itu tuh kadang-kadang itu tuh akan kepake saat kita mengedukasi klien. Contohnya Seumpama Mas, iki kenapa ya fotonya kayak gini ki? Nah, kalau kita tahu tujuannya karya itu, kenapa kita bikin seperti itu, kita bikin nah
Di situ kita bisa mengedukasi klien kan, mengedukasi klien dengan apa yang udah kita dapatkan di kampus. Jadi begini Bu, Mbak, Mas, ini kenapa aku gawe cahaya semeniki karena ini. Terus kenapa nganu referensiku tuh ini. Kuliah juga sangat kita dituntut banyak referensi juga. Gitu. Dulu kenapa aku ingin memperdalam ilmu fotografi, soalnya waktu itu kan masih tentang fotografi itu masih jarang kan Mas. Waktu itu loh ya. Kalau sekarang kan udah 2014 ya udah banyak lah literatur fotografi. Di YouTube kan nggak seramai sekarang. Di media sosial nggak seramai sekarang. Mau gimana? Dulu kan di tempatku lah, di Blitar. Di Blitar aku juga nggak ada komunitas fotografi. Nggak tahu belajar fotografi. Aku tertarik banget dari dulu tuh fotografi itu. Kayak gimana aku nggak tahu. Terus juga perkembangan media sosial tentang edukasi fotografi juga nggak sekencang sekarang. Mungkin tapi aku nggak tahu. Tapi aku nggak tahu. Kalau aku sekarang habis lulus SMA, SMK lah, terus pengen belajar fotografi. Kalau dengan banyaknya pengetahuan tentang fotografi ya. Kalau emang niatanku cuma pengen belajar fotografi, aku waktu itu nggak ngambil kuliah fotografi. Gitu. Tapi emang tujuan awalku yaitu aku tahu ada kampus fotografi, kampus berarti istilahnya ilmu niki nganu enek tatanane lah. Kudu belajar iki sik, kudu belajar ada urutannya. Ada urutannya. Nah, wah aku perlu kayak. Aku juga ingin memperdalam fotografi. Ternyata sangat dalam. Terus kamu iri nggak sama orang-orang yang teman-temanmu atau siapapun dia nggak belajar, dia nggak, maksudnya bukan nggak belajar, dia nggak ngampus, dia nggak kuliah fotografi, tapi fotonya keren, terus ini yang keren. Tahu gitu aku nggak kuliah, ada nggak pikiran gitu? Enggak sih Mas. Nggak ada penyesalan. Nggak iri, apalagi soal, gue nggak kuliah tapi karyamu lah HP toko aku. Enggak. Soalnya apa ya? Wah karyamu bagus. Justru aku mengapresiasi, wah gue keren weh. Ini kayak aku kudu sinau sih. Nggak masalah mau karyanya bagus, dia nggak, bahkan dia baru belajar foto 6 bulan hasil fotonya lebih bagus. Karena kan ada orang yang dia ketika di industri foto sekarang kan lagi marak foto produk, foto wedding ya, lagi apapun lah gitu. Nah, dia ngelihat temen nih, bukan orang lain nih, temen kenal, dia merasa itu salah fotonya. Idealis ya kan? Ada tersirat idealis. Enggak, harusnya kalau foto makanan tuh yang bener kayak gini menurut ilmu dia. Ilmu entah dia ilmu secara experience dia ataupun di kuliah dia gitu. Nah, karena kan ini fenomenanya banyak yang begitu gitu. Kadang gini, seorang fotografer itu kadang dia sangat berat untuk dikritik. Wah itu bahaya. Nah apalagi merasa dia sudah kuliah fotografi, di jurusan fotografi, pada saat di-upload di Facebook mungkin, di Instagram, terus ada teman-temannya yang mungkin ini kurang, mohon sarankan, dikritik, pas dikritik marah, iya marah, marah maksudnya enggak, ini gini. Ya kalau dia nggak terima, terus dia melontarkan artikel atau apa, ini harus begini. Iya. Kan banyak itu sekarang yang mempunyai pendirian atau idealisme ya ini yang foto bener tuh sebenarnya kayak gini. Tanganmu ki salah, elek tanganmu. Gitu. Ada yang kayak gitu tuh gimana? Itu salah. Menanggapi. Salah itu. Kalau itu tuh namanya udah fanatik. Dan fanatik berlebihan itu nggak baik.
Seumpama kalau memang mending daripada kayak gitu, mending itu orangnya tuh diajak sharing. Mending kalau memang foto itu beneran jelek, ya mending diajak sharing atau diajak ya foto motret bareng kayak gitu. Kalau sampai seumpama aku fotomu elek, ini ki elek, ra oleh ngene iki. Ngono itu menurutku nggak baik, nggak bagus. Aku belajarku nggak koyo ngene iki. Nah, dia kan mungkin juga dalam kondisi lagi belajar ataupun dia juga lagi mencari tahu kan. Gitu tuh apa namanya? Nggak bagus, mending diajak sharing. Ya ayo sharing foto yo. Kowe ngerti apa, aku ngerti apa. Sapa ngerti apa sing mau entuk? Iku aku nggak entuk, apa sing mau entuk? Kowe urung entuk. Kayak gitu. Sharing. Kalau sampai kayak gitu tuh fanatik nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh lah, Mas. Ngomong sampai menghardik karya itu tuh jangan lah. Mending kita sharing. Kowe kenapa dasarmu kayak karya yang ini ki apa? Ya gitu. Jadi mengapresiasi atau menghargai karya orang lain ya. Itu penting sekali. Menghargai karya. Karena dia pun mungkin apa namanya ada pesan tersirat dari karyanya walaupun di secara teknis. Mungkin kan yang sekarang banyak dibahas kan soal teknis. Teknis. Siapa tahu dia punya alasan. Tapi teknis kita bicara by the way ya, itu bicara teknis tuh sebenarnya penting nggak sih zaman sekarang? Teknis penting. Soalnya teknis itu akan apa namanya? Kita tuh tahu benar dan salah. Teknis ya. Secara teknis kita tahu harus nggak ISO semene, speed semene, diafragma semene. Tapi itu nggak bisa dipatenkan itu lagi. Kalau sampai dipatenkan itu tuh ya gitu-gitu aja. Tapi pengetahuan tentang teknis dasar itu tuh jadi pondasi yang sangat penting. Menurutku buat ilmu apa aja sih. Teknis itu udah pondasi sih, Mas. Nah kan ada teknis ada non teknis ya. Non teknis yang berkaitan tidak seputaran tentang pengaturan cahaya, pengaturan kamera. Karena kan kalau teknis itu ya seperti yang saya bilang tadi di depan, kayak kita mau tahu harus lurus, harus apa, itu kan buku banget gitu loh. Buku banget. Non teknis sama teknis itu lebih susah mana belajarnya? Non teknis malahan. Teknis itu udah ISO semini, speed semini, diafragma semini, atunya semua. Non teknis kita tuh harus belajar tentang ketidakpastian. Contohnya seumpama aku nggak speed semini wis paten nih teknisnya semini. Ternyata hasil fotonya dengan kondisi alam berbeda itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Itu kan non teknis, alam non teknis. Kita seumpama motret di alam itu kan udah nggak bisa ngomongin teknis. Kita harus menyesuaikan teknis yang kita ketahui itu tadi. Enggak, maksudnya kan teknis ini kan sebenarnya bukan, enggak, yang saya maksud itu bukan teknis ukuran parameter atau angka-angka yang ada di settingan kamera atau lensa, tapi lebih yang tidak berkaitan dengan itu. Contohnya? Ya non teknis itu kan lebih bukan ke akademis sebenarnya. Iya, cara ngadepin klien. Ya. Karena kan dari awal pembicaraan kita kan tadi sebenarnya ketika orang kuliah di fotografi, karena kan saya nggak kuliah di fotografi, jadi saya pengen tahu nih, gitu kan, yang diajarin itu ilmu fotografinya, berserta di dalamnya ada teknis-teknisnya, kan gitu. Tapi ketika praktek di lapangan, ilmu fotografinya pasti dapat dong dari, nah artinya kan tadi lebih penting dari teknis kan gitu kan, lebih banyak yang dipelajarin gitu loh menghadapi klien itu kan. Tadi kan yang satu sampel kan cuman mental kita ditolak fotonya, mental. Jadi yang pertama mental, kedua gimana sih merawat klien kan gitu, terus ketiga gimana sih kita nyari job, keempat gimana sih foto yang disukai orang-orang, ya kan.
Jadi kan kadang itu sudah jauh dari teknis, Iya, sebenarnya teknis. ya kan? Ah, Nah, apakah hal-hal yang untuk menghadapi hal-hal non teknis yang artinya nantinya di lapangan di dunia kerja itu diajarin juga di kampus? Nah, untuk hal-hal yang kayak gitu, itu tuh salah satu kekurangannya. Itu salah satu kekurangannya. Udah semua tahu lah, anak lulusan isi, mungkin bahkan dosen juga tahu itu tentang sesuatu yang non teknis itu harus kita pelajari dari luar kampus. Simpelnya deh, press list foto. Aku belajari neng dia tanya sampean, googling. Karena ngitung press list jual foto, satu foto itu iso dijual berapa, itu tuh nggak diajari. Nggak diajarin, itu harus belajar. Itu kan non teknis kan. Berarti diajarin cara belajar fotografi, tapi bisa dikatakan tidak diajarin cara menjual jasanya, menjual fotonya, jasa fotonya, menjual fotonya. Itu ya Itu menurutku sangat seorang mahasiswa sangat lemah. Soalnya juga banyak mas kasusnya kayak gitu, begitu lulus ke kampus, piye yo caranya bingung ngedul fotoku ki. Mau nggak mau kan harus belajar lagi di luar, tanya, sharing gitu. Jadi begitu kalian lulus dari kampus fotografi, nggak usah terlalu aku ngerti fotografi, aku terjun ning dunia fotografi, aku ngerti kabeh. Nggak bisa. Padahal kalau misalnya itu ada di kurikulum dan ada mata kuliah sendiri, itu keren banget kan? Harusnya ya. Sangat kan keren, komplit kan? sangat keren, sangat komplit. Tapi di kita itu juga ada mata kuliah, tapi nggak banyak, dikit banget, itu tentang manajemen. Tapi itu sudah ada, itu tuh sudah ada. Tapi itu porsinya dikit doang. Menurutku sangat dikit. Padahal di zaman sekarang harusnya itu tuh harus dikuatkan lagi. Manajemen, tentang manajemen lah. Waktu itu belajarku ya tentang manajemen secara luas. Itu harusnya lebih ditambah SKS-nya lagi. Gitu loh. Agar ini para mahasiswa lulusan ini seenggaknya lah punya gambaran gimana cara aku menjual foto. Yang itu yang belum ada. Masih kurang. Jadi kalau orangnya tidak aktif di dunia luar, maksudnya dia nanya cari tahu ya susah ya. Ya susah nggak makan. Makanya kadang kita cari tahu aja tetap nggak makan kan. Ya makanya itu loh. Apalagi nggak cari tahu gitu. Makanya selesai dari kampus, jangan berpikir bahwa apa yang kamu dapatkan itu, apa yang kamu pelajari itu udah cukup. Jangan. Tapi kita harus belajar lagi, belajar. Itu bijak banget sih aku. Kontennya Mas Ri. Berarti kamu kalau orang-orang sekarang gitu kuliahnya diisi di institusi di mana gitu. Ya kamu ngasih tahu nggak? Kamu jangan harus selalu ini nggak belajar di luar juga gitu. Karena kalau udah masuk akademis itu biasanya ya dia buku banget gitu loh. Buku banget gitu loh. Banyak yang bukan nggak mau, susah untuk menerima masukan, kritikan, terutama untuk faktor teknisnya. Iya. Menurutku nggak apa-apa punya idealisme, tapi jangan jangan terlalu tidak membuka diri lah. Harus membuka diri, harus harus cari ilmu, lebih banyak sharing. Soalnya kalau cuma apapun kalau kita cuma belajar dari satu sumber, itu tuh kita nggak akan dapat banyak pengalaman, pengetahuan. Itu tuh bakal susah didapat kalau kita hanya belajar dari satu sumber, Mas. Harus belajar dari sumber-sumber yang lain juga. Jangan terlalu idealisme.
wis pokoknya apa sing tak pelajari koyo ngene, pengenku koyo ngene. Wah, nggak bisa, ilmumu nggak akan berkembang. Padahal kalau kita dapat dari satu lubang, lubang lubang satu sumber dari satu sumber gitu, terus kita belajar lagi dari sumber yang lain, akhirnya kan ilmu kita tuh banyak kan, pengetahuan kita tuh nggak cuma ya itu. Karena sebenarnya penempatan idealisme seorang fotografer atau seniman apapun itu apakah dihilangkan, apakah direduksi, dieliminir, diperkecil atau gimana? Karena kan pasti kita punya ego, gitu loh. Prakteknya kan ketika ada orang mau foto apa, ya contohnya fashion misalnya, atau foto baju, foto makanan, gitu. Mas, aku pengen foto kayak gini loh, bisa ditunjukin. Nah, menurutmu fotonya tuh kayak referensinya kurang, gitu kan? Tapi kan di situ juga kamu punya bukan idealis ya, tapi kamu punya tatanan ilmu fotografi ketika motret makanan itu begini. Nah, kamu gimana cara kamu menyampaikan itu? Apakah ya udah ngikut aja, apa gimana? Kalau menurutku ya, soal idealismeku karya atau kayak gimana itu, nah soal idealisme dan apakah kita harus meredupkan gitu kan Mas? Harus menghilangkan idealisme itu tuh enggak, idealisme tuh jangan dihilangkan. Tapi bukan kalau bisa, itu tuh harus berdampingan dengan kondisi gitu loh. Kadang-kadang idealismemu ini nggak bisa bertahan di suatu kondisi. Nah itu kan kalau orangnya fanatik kan susah kan. Di saat itu tuh kita harus bisa berdampingan dengan situasi yang ada itu loh. Tapi idealismemu itu harus di dalam jiwa itu tetap harus ada. Karena itu kan bikin seseorang tuh punya karakteristik, punya ciri khas, itu kan dari idealisme kan. Nah tapi itu tuh ya harus tetap bisa berdampingan, selaras, jangan fanatik ya, gitu. Berarti pesan-pesannya buat orang-orang, bukan, pesan-pesannya buat kampus apa? Pesan buat kampus, lebih dibanyakin materi tentang jual foto, ngitung duit, karena kita pusing kalau saat ngitung duit. Karena nggak ada yang dihitung ya. Karena di kampus nggak ada yang dihitung, Ya udah yang kita pikirin di kampus, kita bikin karya, kita belajar tentang fotografi, kita nggak belajar ngitung duit. Seperti itu. Iya, jadi memang ada dua koridor ya, ada dua ruangan. Sebenarnya ada ruangan ketika kita fase kita belajar, ada ruangan ketika kita mengapresiasikan atau mengaplikasikan ilmu kita. Nah, mengaplikasikan tok itu ternyata nggak cukup. Jadi kan kalau misalnya saya 1 tambah 1 sama dengan 2, ketika di tempat kerja bisa 3, 1 tambah 1 bisa 5, bisa 7 kan gitu. Berarti kan baiknya ya kita belajar dari dalam atau dari kampus, dan juga kita cari belajar dari luar, experience dari luar. Iya, gitu. Iya. Mantap.